Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja kedatangan truk Sani EF Electric Vehicle, dan di sini kita hanya mau melihat perbedaan pada truk lainnya yang sering kita lihat di jalanan. Truk Sani model SCZ212C ini tidak menggunakan bahan bakar dan hanya menggunakan listrik, dan kotak baterainya terletak di sebelah kiri dan kanan. Truk Sani listrik ini bisa ramah lingkungan karena menggunakan teknologi listrik sepenuhnya EF, sehingga truk listrik ini tidak menghasilkan emisi gas buang. Kaca spion utama sebelah kiri ada dua, fungsi untuk memperluas pandangan pengemudi ke belakang. Karena posisi pengemudi berada di kanan, dengan adanya beberapa spion di sisi kiri, pengemudi bisa melihat area yang tidak terjangkau oleh spion utama. Jumlah spion yang lebih banyak, seringkali ada 3 atau lebih di sisi kiri, membantu pengemudi melihat area tersebut untuk mencegah kecelakaan di sebelah kiri. Dan pintu sebelah kiri luar ada lampu sama seperti truk Hino 500, sedangkan lampu utama di depan sudah menggunakan lampu LED. Bumpernya besi, dan cover kabin paling di depan juga besi, dan paling di depan ada emblem timbul segitiga Sani. Wiper ada 2, dan lampu luar di atas kabin ada 2, kiri kanan sama seperti Hino 500. Lampu sebelah kanan, kotak baterai ada 2, kiri dan kanan. Truk merek Sani SCZ212C ini kalau dilihat tampilan luar serta catnya hampir sama truk perkasa buatan Indonesia sendiri. Dan nanti kita coba melihat interiornya di dalam kabin, teman-teman. Kita sudah berada di dalam kabin sambil melihat interiornya. Truk Sani model SCZ212C ini sudah dilengkapi AC, radio, jok sebelah kiri, 2 penumpang, dan kasur di belakang tempat istirahat sopir. Di sini ada 2 handle parking brake dan night dump. Ini tampilan handle persneling, bisa matic dan manual 1, 2, 3, 4. Untuk maticnya ketika mau pindah dari N ke R dan sebaliknya ke D itu harus ditekan lock persneling menggunakan jari telunjuk. Untuk pindah gigi tidak perlu menggunakan tenaga kasar karena ini sudah listrik. Dan sekarang kita pindah ke M, berarti manual 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada tulisan kurang dan tambah untuk mengurangi kecepatan. Cukup didorong ke belakang 4, 3, 2, 1, dan untuk menambah kecepatan dorong ke depan 1, 2, 3, 4. Dan sekarang kita pindah ke matic D. digunakan seperti di jalan rata atau beban ringan.
Itu tadi tampilan interior di dalam kabin truk listrik Sunny SY-Z212C, dan sekarang kita coba melihat bagian bawah lagi. Kabinnya ada suspensi bagian belakang, spring dan shock untuk meredam guncangan dan getaran dari jalan. Meningkatkan kenyamanan pengemudi, suspensi kabin berperan sebagai peredam sehingga pengemudi tidak terlalu merasakan guncangan di jalan yang tidak rata. Kalau suspensi bagian di depan itu tidak ada, kabin masih menyatu dengan sasis truk. Dan untuk menaikkan kabin truk listrik Sunny SY-Z212C ini juga manual, sama seperti truk Mitsubishi Canter dan Hino 500. Di sini ada lock atau pengunci kabin belakang untuk mengikat dan mengamankan kabin agar tetap kokoh pada sasis saat truk berjalan. Sistem pengunci ini sangat penting untuk keselamatan, mencegah kabin terangkat atau terlepas dari sasis secara tidak sengaja, terutama saat melaju dalam kecepatan tinggi, melewati jalan bergelombang atau berbelok tajam. Pengunci ini merupakan bagian dari keselamatan truk yang dirancang untuk menjaga kabin tetap pada posisinya. Tanpa pengunci yang berfungsi dengan baik, kabin bisa berisiko terlepas yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Penting untuk selalu memeriksa dan memastikan pengunci kabin belakang sudah terpasang dengan benar sebelum memulai perjalanan pekerjaan. Dan sekarang kita coba geser ke bagian belakang truk ini. Pintu bak belakang ada kunci buka tutup otomatis sehingga pengemudi tidak perlu keluar dari kabin untuk membuka atau menutup pintu bak secara manual. Sistem akan secara otomatis membuka pintu ketika bak diangkat dan menguncinya kembali saat bak diturunkan, sehingga menghemat waktu dan tenaga saat proses bongkar muat. Kunci pintu bak otomatis ini menggunakan rantai 2 kiri kanan tersambung ke sasis. Dengan sistem kunci bisa disetel. Untuk menyetelan harus benar-benar pas agar rantai tidak putus ketika bak diturunkan. Dan di sini ada kamera mundur untuk mempermudah pengemudi melihat area belakang bak truk ini. Dan di sini juga ada tempat menarik. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push. Kalau yang di sana itu dump truknya, dan kalau yang ini hanya sasis. Kalau kabinnya sama saja, Sunny SY-Z212C modelnya. Dan coba kita geser ke bagian belakang sambil kita melihat komponen di transmisi. Dan ini dia transmisinya yang tidak boleh disemprot dengan air tekanan yang tinggi, karena di transmisi ini terdapat aliran listrik yang bertegangan tinggi. Sama seperti di hose warna oranye itu ada aliran listrik yang bertegangan tinggi. Dan di sebelah kiri ada kotak baterai. Dan juga di sebelah kanan ada kotak baterai, juga tidak boleh disemprot air dengan tekanan yang tinggi. Bisa saja disemprot, dicuci, asalkan bukan menggunakan semprotan air dengan tekanan yang tinggi. Dan coba kita geser ke bagian bawah melihat shaft. Ketika truk breakdown di jalan,
lalu mau menarik, itu sapnya ini harus dilepas teman-teman, agar tidak merusak komponen yang ada di transmisi. Setelah dilepas sapnya ini, baru bisa ditarik truk Sani model SYZ 212C ini karena murni listrik. Dan untuk penyetelan brake chamber ini menggunakan kunci L, itu setelannya, dan di sebelah kanan juga sama. Tabung angin ada 2 di tengah, dan kita coba geser ke bagian depan untuk melihat penyetelan brake chambernya. Untuk menyetel brake chamber bagian depan ini menggunakan kunci pass ring. Oke teman-teman, demikian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.